Pemirsa Voy pernah kepikiran nggak? Kalau suatu hari nanti kamu datang ke kantor, dan ternyata pekerjaan kamu udah digantikan sama robot. Kedengarannya mungkin agak serem ya, tapi kenyataannya hal kayak gini bisa banget terjadi loh. Menurut laporan Future of Jobs tahun 2025 dari World Economic Forum, dunia kerja kita ini lagi berubah cepet banget. Akan ada 170 juta pekerjaan baru yang tercipta, tapi juga akan ada sekitar 92 juta pekerjaan yang akan hilang karena otomatisasi, digitalisasi, dan perkembangan teknologi lainnya. Nah, di episode Fun Fact kali ini, kita akan membahas 5 profesi yang diperkirakan bakal hilang versi Voy. Stay tune terus, siapa tahu pekerjaan kamu salah satunya. Langsung aja kita mulai dari yang pertama. Let's go! Kalau pemirsa Voice sering naik transportasi umum, pasti udah gak asing lagi dong sama petugas transportasi dan kondektur yang sering ngebantu kita. Nah, ternyata peran mereka nih mulai terancam hilang loh. Menurut World Economic Forum, sektor transportasi ini masuk dalam daftar industri yang paling terdampak otomatisasi di tahun-tahun mendatang. Sekarang, kendaraan tanpa pengemudi udah mulai diuji coba di banyak negara, dan Jepang jadi salah satu yang terdepan dalam hal ini. Perusahaan seperti robot taksi udah mulai ngetes nih taksi tanpa sopir yang bisa nganterin penumpang dengan aman sampai tujuan. Gak cuman itu, di beberapa tempat kayak China dan Amerika Serikat, pengantaran makanan sekarang juga nggak lagi butuh kurir manusia. Ada robot pengantar dan drone yang siap antar makanan langsung ke depan pintu tanpa perlu bantuan orang lain. Wah, canggih banget ya. Nah, menurut pemirsa Voy, teknologi kayak gini bakal bikin hidup kita makin praktis atau justru bikin banyak orang kehilangan pekerjaan nih? Coba komen di bawah ya. Dulu, buka rekening atau setor uang harus banget ke kantor cabang. Sekarang, cukup buka aplikasi, klik-klik sedikit, semua urusan langsung beres. Itulah kenapa profesi kayak teller bank dan petugas layanan keuangan mulai masuk daftar pekerjaan yang terancam tergeser teknologi. Bahkan, menurut data dari Bank Indonesia, nilai transaksi digital banking di Indonesia mencapai lebih dari 5.800 triliun rupiah pada tahun 2023. Dan masih terus meningkat tiap tahunnya. Tren ini bikin banyak bank besar mulai mengurangi cabang fisik dan mengalihkan layanannya ke platform digital. Contohnya kayak Bank BCA, yang secara bertahap mengurangi layanan tatap muka dan mendorong nasabah untuk bertransaksi lewat MyBCA, MBCA, atau internet banking. Bukan cuma di Indonesia aja, di Amerika pun begitu. US Bureau of Labor Statistics memprediksi bahwa pekerjaan teller akan menurun 17% antara 2020 sampai 2030. Alasannya? Ya karena teknologi bikin layanan perbankan jadi lebih cepat, efisien, dan hemat biaya. Tapi tentu aja, ini jadi tantangan besar buat mereka yang kerja di industri perbankan. Menurut kamu, masih perlu nggak sih datang ke bank di era serba digital kayak sekarang? Kita diskusi di kolom komentar ya. Masih ingat gak sih, di film-film jadul ada adegan sekretaris sibuk ngetik pakai mesin ketik sambil bolak-balik bawa dokumen ke ruang bos? Nah, adegan kayak gitu makin langka sekarang. Soalnya banyak tugas yang dulu cuma bisa dikerjain manusia, sekarang udah bisa dialihin ke teknologi. Mulai dari ngatur jadwal pakai software, catatan kantor yang langsung tersimpan rapi di sistem digital, sampai email otomatis yang bisa dibikin sepersonal itu. Menurut laporan McKinsey Global Institute, sekitar 66% pekerjaan administratif bisa diotomatisasi dengan teknologi yang sudah ada saat ini. Selain lebih cepat, perusahaan juga bisa menghemat biaya operasional dan meningkatkan efisiensi kerja.
Makanya, gak heran sih kalau sekarang banyak kantor mulai beralih nih ke sistem digital ketimbang nambah staff buat urusan administratif kayak dulu. Sekarang kita masuk ke dunia kreatif nih. Siapa sangka profesi yang identik sama ide visual dan sentuhan manusia ternyata juga mulai digeser sama teknologi. Coba jujur aja deh, siapa di sini yang belum pernah bikin desain di Canva? Mudah banget kan? Tinggal drag, ketik, pilih template, langsung jadi. Sekarang kayaknya semua orang bisa desain ya. Saat ini teknologi desain makin canggih. Banyak banget tools yang bisa bantu proses kreatif jadi lebih cepat dan efisien. Tapi di sisi lain, ini juga bikin kebutuhan akan desainer grafis konvensional makin berkurang. Bukan karena desainernya yang kalah keren, tapi karena banyak brand, apalagi yang budgetnya mepet-mepet, lebih memilih memakai tools otomatis buat keperluan visual. Hasilnya, ya bisa lebih murah dan lebih cepat. Tapi seringkali kurang personal dan gak nyentuh sisi emosional dari desain itu sendiri. Faktanya, menurut laporan dari OECD, pekerjaan di sektor desain kreatif punya resiko otomatisasi menengah hingga tinggi, terutama untuk tugas-tugas teknis dan repetitif. Tapi perlu diingat juga, kalau desain itu bukan cuma soal estetika. Nilai dari seorang desainer ada di ide, rasa, dan kepekaan, dan nilai-nilai inilah yang gak akan bisa tergantikan oleh AI. Setuju nggak? Dan yang terakhir, ada profesi akuntan dan auditor. Dulu, proses audit atau laporan keuangan itu butuh waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Tapi sekarang, dengan hadirnya software seperti QuickBooks, Xero, sampai sistem berbasis AI yang bisa scan dan cross-check data secara otomatis. Sehingga waktu kerja bisa jadi lebih singkat dan efisien. Menurut data dari World Economic Forum, tahun 2023, sekitar 40% pekerjaan akuntansi dan auditing berpotensi terotomatisasi dalam 5 tahun ke depan. Tapi meskipun begitu, bukan berarti profesi ini bakal langsung hilang total. Peran akuntan tetap dibutuhkan, khususnya untuk hal-hal yang menyangkut analisis mendalam, pertimbangan etika, dan pengambilan keputusan strategis. Soalnya, secanggih-canggihnya mesin, dia tetap butuh arahan dan verifikasi dari manusia juga. Jadi, akuntan masa depan mungkin bukan sekedar lagi ngitung atau input data aja, tapi lebih ke arah penasihat keuangan yang ngerti konteks dan bisa kasih insight yang lebih bermakna. Nah, itu dia 5 profesi yang diprediksi bakal tergeser oleh teknologi versi VOI. Tapi santai aja, gak semua berita ini harus bikin panik kok. Soalnya, seiring dengan profesi yang hilang, justru akan muncul juga banyak jenis pekerjaan baru yang mungkin belum kepikiran sekarang. Intinya, teknologi itu bukan musuh, tapi alat bantu yang bisa bikin kerjaan kita jadi lebih efektif dan efisien. Asalkan kita siap berubah dan terus upgrade skill, terutama di hal-hal yang gak bisa diganti mesin, kayak kreativitas, empati, komunikasi, dan cara berpikir kritis. Kalau kamu, gimana nih? Profesi apa lagi nih yang kira-kira akan tergeser teknologi ke depannya? Ya diskusi di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan komen biar gak ketinggalan fun fact seru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!